Hai, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Buat kamu yang sedang mencari jati diri, mungkin podcast ini bisa sedikit membantu. Coba ingat-ingat, saat kita usia 5 atau 6 tahun, kita mengira dunia ini berputar di bawah kaki kita. Kita adalah orang yang paling bahagia, kita adalah cahaya yang tercerah di antara cahaya yang lain. Kita mempunyai istana milik kita sendiri, dan begitu juga aku. Sebuah istana kebahagiaan dan kebenaran yang kita panggil sebagai ibu dan ayah. Apapun yang disukai mereka, kita menyukainya. Apapun yang dibenci mereka, kita melakukannya juga. Mereka seperti pilar kebenaran, karena seberapapun kita menemukan caruk-maruk dan kebohongan di luar sana, kita selalu menemukan jalan yang benar untuk pulang. Itulah mengapa kita mengenalnya sebagai rumah. Bagi kita, kebenaran adalah apa saja yang mereka sukai, sedangkan kesalahan adalah apapun yang mereka katakan. Mereka selalu mencintai kita apa adanya. Bahkan jika berakhir tanpa ucapan, kita tahu mereka mencintai kita lebih dari mereka mencintai diri mereka sendiri. Kemudian, umur kita beranjak 10, 11, 14 tahun. Dunia yang awalnya kita kenal perlahan berubah. Kita mulai mengenal orang-orang dan menyadari bahwa dunia yang sebenarnya tidaklah berputar di bawah kaki kita, melainkan cukup berjalan seperti apa yang semestinya. Kesempurnaan yang dulunya kita dapatkan, semuanya adalah kebohongan. Kenyataan bahwa dunia tidak mencintaimu, kenyataan bahwa dunia tidak menerima dengan apa adanya kamu. Mengapa selama ini kita baru sadar? Kita mulai bertanya-tanya kepada diri kita masing-masing. Apa saja kesalahan yang telah kita perbuat? Namun, satu-satunya kesalahan yang pada akhirnya kita temukan adalah karena sejak awal kita telah gagal mengetahui konsep bahwa dunia sebenarnya tidak selalu menuruti yang kita inginkan. Kemudian kita yang awalnya menemukan bahwa diri kita adalah segalanya menjadi bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah satu-satunya yang bersinar, dan orang-orang yang tadinya sebagai latar belakang perlahan berubah menjadi pemeran-pemeran utama yang lain. Kita ragu dengan cahaya yang kita miliki, dan di fase-fase inilah kita mulai kehilangan diri kita sendiri. Kita mulai mencari di luar sana siapakah orang-orang yang masih mencintai dan menerima kita apa adanya. Jika beruntung, kita akan menemukannya. Namun jika kita lebih beruntung lagi, kita akan dipertemukan dengan kehilangan-kehilangan yang lain. Kehilangan-kehilangan inilah yang nantinya tanpa sadar membantu kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang akan lebih berbahagia pada akhirnya. Genggamlah keyakinan itu dan mulailah percaya. Dunia mungkin seakan-akan tidak pernah berputar lebih baik. Hari demi hari, orang-orang hanya semakin datang dan pergi, dan lagi-lagi kita ditinggalkan hanya dengan diri kita sendiri. Tali sepatu pada kaki kita yang tadinya terikat dengan rapi, mulai kusut dan tak tertata lagi. Kita hanya semakin berusaha untuk lari dan lari. Entah itu demi mendekati mimpi, maupun berlari dari kenyataan yang lagi-lagi terus menyakiti. Hanya kamulah seorang yang mengetahui kemana niatmu sebenarnya memulai perjalanan ini. Beberapa orang yang kita temukan seolah menjadi pemandu sorak saat kita berjalan. Sebagian tidak menyukai saat kita berada di tempat yang lebih tinggi. Sebagian lagi hanya tidak mengambil peduli, dan sebagian yang lain mendukungmu dengan sepenuh hati. Kamu pada akhirnya menemukan hal yang baik dan buruk sesuai dengan standarmu sendiri. Bukankah itu lebih luar biasa? Orang-orang yang tidak menerimamu pada akhirnya mengajarkan agar kamu lebih menerima diri sendiri. Lebih dari penyangkalan yang mereka beri, orang-orang yang tidak mencintaimu perlahan memberimu keyakinan bahwa semakin mereka membenci,
semakin kamu harus lebih mencintai diri. Orang-orang yang tidak menerimamu pada akhirnya mengajarkan agar kamu lebih menerima diri sendiri, lebih dari penyangkalan yang mereka beri. Orang-orang yang tidak mencintaimu perlahan memberimu keyakinan bahwa semakin mereka membenci, semakin kamu harus lebih mencintai diri sendiri. Bahkan jika kamu berulang-ulang disalahkan, kamulah satu-satunya orang yang berhak meyakinkan bahwa dirimu bukanlah kesalahan. Karena kamu adalah seseorang yang paling mengenal bagaimana kamu. Orang lain tidak bisa mencampuri. Kita adalah benar dan salah berdasarkan keyakinan kita. Kita perlahan telah menjadi seseorang sesuai dengan kemauan kita. Dan kita adalah milik dari diri kita sendiri. Walaupun itu bukanlah istana atau rumah sekalipun, kita bangga dengan sesuatu yang telah berhasil kita bangun. Pada akhirnya, kita sendiri yang menyusun fondasi untuk bangunan milik kita. Dan ini menyenangkan, bukan? Mengetahui bahwa dunia lama yang sama, yang telah kita kenal tidak lagi berhasil melukai kita dengan mudah. Kita telah menjadi seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Di Bawah Kaki Sendiri. Semoga akan ada hal-hal baik menantimu di depan sana. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu agar mereka juga mendengarkan apa yang kamu dengar.